semuanya, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat. Saya Kak Rose, siap menemani Anda di acara Rumpin Daun Secret. Wah. Ditemani oleh Dani Pojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Lisa Mariana. Assalamualaikum. Ini kabar terbaru dari Lisa Mariana adalah katanya betul dia sudah ditalak cerai oleh suaminya. Apakah benar gara-gara suaminya itu atau mantannya itu nggak mau keseret-seret sama Lisa? Nanti kita bahas. Kita ke pojokan dulu untuk membahas apa yang lagi ramai terjadi di luar sana yang masih menjadi perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kita kembali lagi ke dunia selebriti ya. Ini dari dunia nyata kabar yang cukup mengejutkan, yaitu bahwa Eza Gionino digugat cerai oleh istrinya. Siapa namanya? Meiza. Eza Gionino digugat cerai istri gitu ya. Aku cukup kaget karena kalau lihat di sosial medianya kan ya pasangan ini ya harmonis aja gitu. Mereka menikah di tahun 2018 ya. Jadi berapa tahun tuh? 5, 6, 7 tahun ya. 7 tahun pernikahan. Mau 8. Nah ini karena ini menyangkut Eza Gionino, banyak komentar-komentar netizen, salah satunya adalah kenapa ini, apa dugaan jangan-jangan karena Eza Gionino melakukan KDRT. Kenapa begitu? Karena zaman dulu kan pernah tuh ya rame waktu dia masih deket sama siapa tuh? Ardina Rasti ya. Coba kita lihat nih KDRT kah gitu. Apalagi komentarnya, apa dia KDRT kayak kasusnya dulu sama pacarnya? Yang berikutnya, KDRT kah? Maaf bertanya dengan nada lembut. Gimana tuh kalau ada KDRT kah? Tapi ketika ditanya ke kuasa hukumnya yang kemarin menggelar pernyataan pers begitu ya, jawabannya adalah nggak dijawab ya. Itu nggak ada hal yang bisa saya sampaikan terkait poin-poin yang kita masukkan dalam gugatan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat-lihat ya, ini kayak bulan Mei tahun ini gitu. Pasangan ini masih posting sama-sama merayakan merayakan ulang tahun anaknya gitu ya. Ada video coba kita lihat yang berikutnya. Dan di tahun 2025 juga gitu ya, di bulan apa tuh yang dia foto, Eza Gionino foto sama ibunya, sama istrinya juga gitu. Ini gini foto bersama di bulan tahun 2025 yang sebelum ibunya Eza meninggal dunia. Kenapa ini ya menjadi orang jadi kenapa gitu, karena di awal pernikahannya Meiza dan Eza itu kan sempat berhembus kabar bahwa Eza tuh menikah tanpa direstui oleh ibunya. Bahkan Eza tuh sempat pas awal-awal itu diusir dari rumah kalau mau memaksa menikahi Meiza. Bahkan Eza di podcastnya Sonfa itu cerita dia ketika itu sendirian dia datang melamar gitu. Ya begitulah dan ini pasangan ini sudah dekat dari tahun 2015. Coba kita lihat cuplikan wawancara Eza tentang awal-awal pernikahan mereka tuh seperti apa. Berikut ini. Ini benar kan ya bahwa pada saat awal-awal deket itu Ezanya juga baru kena kasus waktu itu ya, di kasus narkoba gitu ya. Jadi ini kan ibaratnya adalah pasangan yang betul-betul bersama dari zaman yang susah banget. Bahkan komentar netizen kalau kita baca ada yang menyayangkan karena mereka ini baru setelah nabung baru akhirnya bisa nyicil rumah gitu ya. Gitu ya. Kalau anak udah 3 dan istri gugat cerai pasti ada yang nggak beres sama suaminya. Karena buat seorang istri sangatlah berat banget mengingat anaknya sudah 3. Iya juga sih benar. Yang berikutnya ada lagi perasaan harmonis dan juga baru beli rumah. Yang berikut ada lagi komentarnya, kok bisa? Bukankah dia yang sayang banget sama istrinya? Begitu juga dengan suaminya gitu. Ya pernah waktu itu juga kita undang ya soal ikan waktu itu ya. Dan juga dia belain istrinya, ya tapi ya itu namanya kehidupan pernikahan pasti ada masalahnya, kita nggak tahu. Doain aja yang terbaik kalau emang bisa, ya kan harusnya diusahakan untuk cari jalan tengahnya dulu gitu ya. Kayak kemarin tuh ada kabar apa sih? Ada gosip-gosip berhembus katanya Arhan sama Zize balikan. Kabar-kabar itu kabar yang masih kabur-kabur ya. Kita menunjukkan ya, ini juga kabar yang masih kabur juga nih Lisa Mariana. Benarkah dia udah punya cowok lagi? Cepat sekali, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Lisa Mariana duduk di sini. Di sini ya. Kamu udah pernah belum sih? Oh udah sering ya. Belum pernah kalau duduk di kursi baiklah. ini. Kursi. Untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya di sini, nggak boleh bohong-bohong. Apakah pertanyaanku ini merupakan fitnah atau fakta Lisa Mariana bahwa kamu benar baru saja langsung talak 3 oleh suamimu lewat handphone karena dia nggak mau terseret-seret dalam kasus yang sedang kamu hadapi? Fitnah atau fakta?
Fakta, tapi bukan itu alasannya. Jadi bukan karena dia takut terseret-seret? Bukan. Kapan sih kamu ditelepon di talak 3-nya? Belum lama. Baru seminggu. Seminggu lebih lah. Baru seminggu? Iya Kak Feni. Tapi benar awalnya emang kamu yang sering minta cerai tadinya? Iya, itu udah lama. Kamu? Aku yang... Kan ini talaknya lewat telepon, jadi ini resmi atau enggak tuh talaknya? Maksudnya kan dia ngomong, kamu nikahnya? Kan dia kan chatting. Ya kan, dia chatting, terus aku bilang, ada mamaku sampingku kan. Coba ngomong lewat telepon. Terus? Biar jelas. Gitu. Dan dia minta semua surat aku yang ngurus. Surat perceraian? Iya, surat kamu yang perceraian. disuruh gugat? Iya. Terus kamu gimana perasaanmu? Ya udah aku bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Yang penting kan balik lagi badan aku sehat, aku bisa cari nafkah sendiri, ya udah nggak apa-apa buat anak-anak aku. Itu benarkah karena kamu emang juga udah keluar dari rumah? Kok dia yang keluar dari rumah? Itu kan rumah aku. Oke, baik. Langsung, itu kan rumah aku, ya. Dia yang udah keluar dari rumah, terus baru akhirnya terakhir dia mentalak kamu. Atas permintaan kamu atau dia sendiri tiba-tiba? Aku sih udah sering sih kayak lebih dari, udah ratusan kali aku minta cerai tuh sebelum ada kasus yang viral ini ya, Kak Feni gitu. Kenapa sih? Kan dulu dia pada saat kamu lagi down-downnya dia yang menikahi kamu. Aku kan nggak, karena dia bapaknya anak-anak, jadi aku nggak mau jelekin ya. Waktu itu ya, tapi sekarang udah nggak bisa deh kayaknya. Nggak bisa dilanjutin? Nggak bisa dilanjutin. Oke, baik. Fakta atau fakta? Lisa Mariana, kamu juga lagi dilaporkan dugaan penipuan karena banyak yang udah bayar transfer ke kamu untuk endorse barang-barangnya, tapi enggak kamu upload juga itu videonya. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnahnya Karena nggak mau antri Kak Feni. Terus dia tuh pengen kayak rame gitu. Kamu ada banyak yang nawarin kamu endorse? Alhamdulillah Kak Feni. Banyak? Alhamdulillah, cuma kan badan ini kan cuma satu gitu kan. Jadi sekarang manajer aku bikin rules antri ya gitu. Ada yang nggak sabar, rame ya udah. Jadi sehari itu kamu mampu bikin video atau bikin postingan berapa? Tergantung mood. Gimana sih Ibu? Ibu itu kan kalau terima endorse tergantung mood. Nggak bisa tergantung mood sih ya, harus profesional sebenarnya. Tapi ya kalau lagi capek banget ya, aku udah bilang sama manajerku aku nggak sanggup, bisa lanjut besok Kak. Yang penting komunikasinya jangan putus, jadi suruh sabar gitu ya. Suruh sabar gitu. Jadi ini tenang aja, bakal ada di upload. Iya dong. Tapi nanti yang udah protes-protes itu kamu dahulukan nggak? Kan mereka udah protes. Kalau ngejelek-jelekin aku ngetek-ngetek ngapain? Terus duitnya dibalikin nggak? Apa? Kalau ya itu, kalau yang ada yang ngetek-ngetek, jelek-jelekin nanti kamu. urusan manajer aku itu. Urusan manajer. ini kan salah satu orang nih nggak tahu malu bisa-bisanya kamu tuh. Ini dia fitnah ini. Kenapa fitnah? Dia fitnah. Kenapa kau bisa bilang itu fitnah? Karena dia ini dulu nge-BA aku. Dia si Dewi Wulan ini nge-BA aku, terus dia kayak melebih-lebihi omongan gitu. Jadi dia pernah nawarin kamu jadi brand ambassador. Terus di belakang aku ngutang. Oke. Padahal enggak, ini udah selesai kontraknya sama dia. Udah selesai, ada aku di arsip-arsip story. Sebenarnya nggak penting sih Kak Feni bahas itu. Soalnya dia benar-benar kayak ya udah dinilai aja tuh dari story-nya dia titik-titik. Aku sih udah nggak mau lihat. Tapi benar ada laporan, dia katanya ngelaporin kamu. Iya, laporin aja, di Polda ditolak. Iya kan? Ya aku mah udah biasa gitu. Oke, baik. Lisa, fitnah atau fakta? Sekarang kamu tuh bertekad untuk mencari uang yang halal. Amin, dan mengikuti saran netizen untuk jadi komedian aja. Karena ternyata kamu cukup lucu dan cukup menghibur. Fitnah atau fakta? Fakta. Fakta ya? Fakta. Jadi kamu kayaknya semakin yakin. Emang kamu dari dulu ngebodor begini atau baru sekarang-sekarang aja? Aku pembawaannya emang gini, ceria gitu Kak Feni, buat menutupi kesedihan di hati ini. Jadi kalau sekarang ya udahlah lebih, walaupun banyak yang body shaming gitu. Nggak ada masalah kalau body shaming tuh aku udah biasa lah. Oke, baiklah. Ntar juga kurus, ntar pada kelar semuanya. Oh wow. Oke, berikutnya fitnah atau fakta? Kamu juga punya grup chat dan isinya adalah cewek-cewek yang pernah menjadi kekasih yang dirahasiakan oleh oknum-oknum pejabat. Fitnah atau fakta? Fakta. Kesel banget deh aku, kan jadi penasaran ya. Nanti kita kasih tahu ya kalau udah. Serius? Dari dulu atau baru-baru ini aja? Udah dari dulu sih, pas awal-awal viral itu. Pas awal-awal viral, kok bisa? Mereka yang nge-add atau gimana? Ada yang bikin. Ada yang bikin? Terus yang kayak, lu pernah gini ya gini. Gitu lah pokoknya. Berbagi cerita? Berbagi cerita.
Dan sama aja gitu ceritanya. Sama aja tuh gimana maksudnya? Ya pokoknya gitu lah ya. Mirip kayak cerita kamu gitu ya? Iya, tapi bedanya kan nggak hamil gitu. Aduh aku pusing, dunia ini gelap. Oke lagi. Fitnah atau fakta? Lisa, kamu ikut turun ke demo kemarin, iya. Karena itu bagian juga kamu ingin menyuarakan perasaan merasa ketidakadilan yang kamu rasakan. Betul. Fitnah atau fakta? Fakta. Ketidakadilan dalam hal? Nggak tahu kok apa yang dirasain sama masyarakat ini tuh kok kayak aku rasain juga ya. Karena kan aku juga rakyat kecil, badan aku doang yang gede ya Kak ini. Gitu. Jadi itu aku pulang syuting, sombong dikit ya Allah. Pulang syuting. Aku langsung turun ke lapangan gitu. Oke, kita lihat ini videonya berikut ini. Jadi yang kamu lihat apa sih yang menjadi perhatian kamu pada saat kamu turun sana? Dua-duanya? Ya kan aku turun lapangan kan kafe ini, terus niat aku juga ya cuman mau bantu, maksudnya berbagi sedikit kayak snack box. Nah karena snack boxnya sudah habis, itu kan udah 300-an orang, terus ada tukang bakpao ceritanya. Ya udah borong lah semua gitu buat makan para pendemo di situ. Pendemo. Tapi karena petugas juga sama lelahnya. Aku tanya. Bapak belum makan juga? Belum. Emang nggak digaji sama yang di dalam? Ada, tapi belum sempat. Gitu, kata dia enggak gitu. Ih malu sama gorden DPR gitu, aku bilang. dia ngomong gitu, aku yang deg-degan ya ampun. Iya kan? Gitu Ya kan gitu. aku juga rakyat biasa, aku juga boleh menyuarakan hatiku. Bener nggak? Ya kasihan juga ya sama-sama nih kalau menjalankan tugasnya gitu. Iya. Oke, baik. Aduh, Vita atau fakta. Jadi ikut dia ya suara yang ngerok. Bahwa kamu itu kan baru ditalaknya secara lisan aja ya, belum resmi bercerai. Tapi kamu sudah dekat dengan laki-laki lain. Fitnah atau fakta? Fakta. Mulutnya. Coba kita panggilkan, mana sih yang lagi berani-berani deket sama Lisa Mariana? Andri, silahkan masuk. Aku sampai tersandung. Oke, aku lihat dulu ya. Kenapa kamu kabur ke belakang sini di depan sini? Benar kamu lagi dekat sama Lisa Mariana? Iya, dekat. Kamu yang deketin atau Lisa yang deketin? Aku duluan sih yang nge-DM. Kamu duluan yang nge-DM. Ada maksud apa kamu deketin Lisa Mariana? Kita lihat dulu kedekatannya seperti apa berikut ini. Nah, atau fakta? Kamu nge-DM Lisa Mariana, bikin konten bareng, ngaku-ngaku deket. Itu sebenarnya hanya settingan semata. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Tapi nge-DM duluannya benar. Nge-DM duluannya benar. Ya. Settingannya? Settingannya fitnah. Udah deket beneran? Udah deket. Ya deket. Deket tuh dalam arti apa? 1 sampai 10. 10 udah nikah ya. Aduh, aku langsung udah kalem deh. Kalau 1 baru nge-DM ya kan. 5 itu ya PDKT. 8 udah jadi pacar. Yang mana kamu? 5. Oh 5. Baru PDKT Baru aja. PDKT. Apa sih yang membuat kamu mau PDKT sama Lisa? Kamu gak takut dia gitu kan? Ya kamu salah dikit nanti kamu di... Aku kan memang dari dulu tuh konten kreator ya. Jadi memang biasa aja gitu nge-DM samanya. Nge-DM siapa? Maksudnya nge-DM. Baru digini aja dia mau jatuh ya kan? Aduh, Bu kurang-kurangin tenaganya Bu. Ya jadi kayak ngelihat Oh ada konten kreator. Ya konten kreator ya udah nge-DM nyemangatin gitu Oh, tadinya. emang biasa. Ternyata dibalas. Oke, ternyata gitu. dibalas. Udah akhirnya kita ketemu terus ngobrol-ngobrol segala macem nyambung. Apalagi kan memang aku sukanya konten-konten mistis gitu kan. Mistis? Emang Ya. dia agak... Emang mistisnya mukanya ke aku. Bercanda. Enggak. Dari situ aku jadi makin kenal dia, makin tahu. Terus apalagi tahu keadaan dia yang butuh support gitu kan. Coba kita lihat komentar netizen ya. Komentar netizen dulu coba kita lihat nih. Lucu, buruan nikahin, sabar belum. Berikutnya pasti kamu komen sendiri ya itu ya. Pinter banget dia naikin followers gandeng Lisa. Awas ya kalau sampai bikin Lisa nangis CL. Ada berikutnya. Aku doakan semoga beneran jodoh kalian berdua. Yang berikutnya. Please tolong selamatkan Andri. Tapi kamu nggak takut misalnya ini kan ya karena dia kan Lisa sekarang lucu ya banyak yang betul. support juga. Tapi seandainya ada apa-apa kamu nggak takut kena hujat juga?
Kayaknya enggak deh, aku jarang buka komentar soalnya. Jangan buka komentar, jadi kamu nikmatin aja Nikmatin ya hidup kedekatan aja, kamu. benar. Oke, ini kan baru berapa lama kamu deketnya sama Lisa? Sekitar 2 bulanan ya. 2 bulanan baru mulai kenal. 2 bulan tuh curhat-curhatan. Lirikannya Lisa aku serem banget. Rada terintimidasi ya Kak ya. Kamu kalau salah dikit dilirikin gitu. Siapa yang di antara kalian berdua ya kalau lagi chat-chatan yang paling lama ngebalasnya siapa? Antara kamu sama dia? Tunjuk dia. Kamu lebih lama ya? Iya aku kan punya, aku ada sibuk, ada kerja. Sibuk kerja juga ya. Oke. Yang suka duluan siapa? Ya, Udah mulai suka belum sini? kalau suka karakternya, iya aku. Kamu suka karakternya. Suka. Kamu udah suka belum sama Andri? Ya udah jawabannya sama deh, aku juga suka karakternya dia. Kamu nggak mau gitu. Ya kan namanya suka juga pasti suka karakter ya kan. Yang lebih effort dalam memberikan perhatian siapa? Lisa atau Andri? Andre. Kamu lebih effort. Kayak apa contohnya perhatian dia tuh? Ya nelpon gitu. Kamu ngapain sih live malam-malam tidur gitu? Iya, terus kamu bilang apa? Aku butuh duit. Iya, lumayan kan. Iya. Kamu. Yang suka flirting kalau lagi chat suka merayu-rayu siapa? Mancing-mancing gitu. Aku. Kalau- Janda ini menggatal ya. Jadi kalau kira-kira berdasarkan karakter kalian, kira-kira kalau emang udah sama-sama suka, siapa di antara kalian yang kira-kira akan menyatakan duluan? Andri atau Lisa? Harus cowok atau? Oh, kamu tetap harus cowok walaupun kamu yang mancing-mancing. Iya. Kamu Oke baiklah, nanti kita ngobrol lagi sama pasangan ini ya. Berikut ada Maya yang kemarin juga viral ketika dia menggunakan jaket alma maternya dan menyanyikan lagunya Iwan Fals. Kita lihat dulu profil Maya yang berikut ini. Sama dengan Maya, kita lihat lagi ya seperti apa video Mayang main gitar pakai jaket alma mater, kemudian menyanyikan lagu apa judulnya? Surat untuk Wakil Rakyat. Berikut ini. Kamu kan kemarin sempat magang juga di DPR ya? Iya. Masih? Enggak, itu kan udah setahun yang lalu. Oh iya, udah setahun itu ya? Cepet banget kan, Iya, gak cepet berasa banget. kan? Iya, Ada rencana kamu datang lagi main terus nyanyi lagu itu di dalam? Tidak menutup kemungkinan ya? Tidak ada ya. Kalau kita lihat komentar netizen bunyinya adalah, Mayang, nilai magang lo udah keluar kan? Jangan sampai gara-gara bikin VT ini nilainya ditahan. Udah keluar kan? Udah nilai, dong. Nilai magang udah masuk ya? Udah masuk, udah bikin laporan juga, udah dikirim semua tugasnya. Jadi udah beres Udah ya? kan itu udah setahun yang lalu juga. Makanya udah berani lama, dia. ya. Kalau masih magang, belum tentu ya Mayang. Berani kok tetap kan? Oke. Kan aku akan tetap menyuarakan suaraku sebagai rakyat dan sebagai mahasiswa. Iya. Komentar netizen lain ya berikutnya kita baca. Bawa jas alma mater termasuk demo mahasiswa. Thanks Mai gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Puji dia guys, gue gengsi mujinya. Kocak ya ampun, lucu banget si netizen. Berikutnya ada lagi. Padahal dia magang di gedung DPR tapi tetap menyuarakan suaranya sebagai rakyat gitu ya. Ini ada juga yang menarik nih, ada artikel bahwa kamu pernah magang dan katanya kamu juga pernah mendapatkan tawaran untuk jadi politisi gara-gara lihat kamu magang. Iya. Benar. Benar, memang ada beberapa artis yang sudah nawarin kayak, ayo Mayang ikut aja di partai. Di Yuk, partai, Iya, kayak- ya kan kamu udah magang juga kan di DPR, ada kesempatan lah gitu. Terus tapi aku bilang aku belum bisa untuk sekarang karena kan aku juga belum selesai juga kan kuliahku Kuliahnya. kan. Jadi aku belum berani nih untuk ngambil keputusan ini gitu. Jadi aku fokus dulu deh ke kuliahku, tapi tidak menutup kemungkinan kalau aku akan menerima tawaran Oke. gabung Dan di politik tawarannya itu. adalah gabung dulu di partai, Iya. jadi kader dulu gitu ya. Iya. Atau langsung nyalek. Enggak sih, di partai dulu baru mungkin tahapnya habis itu langsung. Baru oke. Jadi nggak menutup Nyalek. kemungkinan teman sekarang belum Iya, kepikiran aja. Jadi kalau sekarang ya lo fokus S1-ku dulu deh. Jadi siapa yang nawarin tuh siapa? Ada Om Ageng Kiwi waktu itu. Oh, dia udah di nawarin. partai. Terus ayo Maya join gabung aja yuk di partai aku gitu. Terus aku bilang Oke. nanti dulu deh Om gitu. Aku mau fokus ke kuliahku dulu nih. Kan aku juga udah mau skripsi Oh kan. iya Jadi iya. takutnya Keganggu Iya, ini. keganggu. Yang berikutnya juga ini pada saat 17-an kemarin ya, di bulan lalu gitu, kamu juga sempat Iya. hadir di Istana Negara. Kita lihat yang berikut. Nih postingannya, Jaya Selalu Indonesiaku yang ke-80. Ini kamu bisa datang diundang ini karena pernah magang di DPR, punya orang dalam. Enggak, jadi emang ada invitation gitu. Jadi sama teman influencer aku ngajakin aku, "Ma, ini ada invitation Oh, oke. nih dari panitia 17-an tapi di istana. Tapi ini upacaranya penurunan bendera, nggak Oh, apa-apa yang nggak sore gitu." ya. Terus aku bilang, "Oh ya nggak apa-apa, itu ya
ini first time juga kan aku ikut upacara di istana negara langsung gitu kan. Oh it's okay nggak apa-apa. Jadi teman aku tuh yang sesama influencer dia upacaranya pagi yang penaikan bendera. Nah kalau aku yang sorenya yang penurunan. Jadi memang upacara ada bendera. itu ya undang Iya, untuk influencer ya ada. saat-saat ini ya. Oke, sekarang ini sebagai anak yang pernah magang di gedung DPR MPR, kita mau nanya pernah nggak kamu mengalami hal-hal berikut ini ya? Pasti. Pernah nggak sih kamu tuh lihat ya ada beberapa oknum anggota DPR yang jarang masuk ke kantor gitu? Kalau itu Nggak tahu ya, karena dia nggak pegang iya. absensinya. Iya, karena aku nggak megang absensinya Ya, dan kamu tuh aku kan magangnya itu di bagian mana sih sebenarnya? aku keuangan, Oh, aku di bagian bagian keuangan. keuangan. Kadang juga sekarang suka main ke di humas, komisi Oh, humas waktu humas. itu. Jadi aku nggak tahu nih absensi Di para dalam, anggota, nggak tahu iya. ya. Gitu. Pernah nggak sih mendengar atau melihat gosip-gosip yang ada di dalam sana gitu ya antara anggota? Gosip, Pernah? Loh, kok aku yang jawab? Ada pasti nggak? gosip sih ada aja, cuman ya itu privacy lah. Oke, baiklah. Digodain, ada yang goda-godain. Maya. Digoda ada pacar lo gitu. Digodain nggak ada, cuman kalau disapa kayak itu, hai Kak Maya gitu ada. ada ya. Pasti staff-staff di sana ada aja. Oke. Dikasih uang jajan selain berikut ini ya. Jangan.